Assalamualaikum dan selamat datang di channel Mas Solah. Ketemu lagi dengan saya Solah, dan kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memilih formasi untuk menjadi P3K di seleksi tahun ini. Karena terlalu banyaknya formasi, ada formasi di kementerian, ada di daerah. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara melihat seluruh formasinya baik di daerah maupun di pusat. Bahkan juga dilengkapi dengan berapa jumlah pesaingnya. Nah, jadi nanti yang akan saya bagikan bagaimana cara memilihnya serta yang peluangnya lebih banyak karena bisa melihat pesaingnya. Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K yang sudah melakukannya. Saya doakan semoga lolos P3K tahun ini. Nah, langsung saja untuk mengecek formasi atau lowongan P3K di mana saja sesuai jurusan kita ataupun di daerah yang kita inginkan. Yang pertama, buka webnya di ssc.asn.bkn.go.id. Ini alamatnya di sini ya. Terus klik menu info lowongan. Nah, sekarang ada kolom filter ya. Karena ini sedang formasi teknis, sedang dalam masa formasi teknis, klik P3K teknis di jenis pengadaan. Kemudian instansi. Nah, untuk instansi teman-teman bisa memilih mau di kementerian langsung atau di daerah. Misalkan tanpa melihat ini bisa. Jadi seperti ini. Misal teman-teman itu S1 jurusan komputer. Di daerah kalian, di daerah teman-teman, di kotanya itu nggak ada formasi itu. Tapi bisa jadi ada formasi di tingkat kementerian yang posisi pekerjaannya atau penempatannya itu di kabupaten. Makanya kalau mau nyari seperti itu, instansinya dipilih semua instansi saja biar tahu. Nah, untuk pendidikan baru dipilih jurusannya. Misalkan S1. Contohnya saya ya, S1 Teknik Informatika. Tulis saja di kolom pendidikan Teknik Informatika. Nah, cari yang S1 Teknik Informatika, klik. Nah, P3K teknis di semua instansi tingkat S1 Informatika, klik cari. Kemudian ke bawah, tunggu ini muncul. Nah, akan muncul semua formasi baik di tingkat kementerian maupun kabupaten. Nah, bagaimana cara mencari ini penempatannya di kota kita atau enggak? Tunggu sebentar, maka di sini akan muncul kolom pencarian nanti. Tunggu ini muter-muter selesai dulu ya. Nah, misalkan ini terlalu lama ya muncul kotak pencariannya ya. Teman-teman bisa klik CTRL ditahan sama plus ditambah F. CTRL tahan terus F. Supaya muncul kolom pencarian di atas sini. Tapi jika sudah muncul, bisa pencarian lewat sistem ini langsung. Di sini kotak pencariannya ya. Misalkan teman-teman dari daerah mana? Semarang misalkan. Semarang. Kita ketik Semarang. Nah, di sini akan muncul instansi yang membuka. Oh, ternyata di Kemenak, di Kementerian Agama, jabatannya ini, dan pendidikan yang disyaratkan itu terdiri dari ini. Nah, kita bisa melihat pesaing kita berapa. Misalkan di sana yang dibutuhkan 1, pelamarnya 0, wah berarti ini peluang besar. Teman-teman silahkan daftar ke sini. Tapi kalau misalkan di mana ya? Nah, ini Kemenak juga, di Semarang juga. Formasinya yang dibutuhkan 2, pelamar 3. Oh, ini masih bisa bersaing. Tapi ada juga yang banyak, misalkan di Kudus. Wah, di Kudus tuh ada Kementerian Agama, pelamarnya 19, kebutuhannya cuma 9. Wah, kalau seperti ini itu peluangnya kecil sekali. Teman-teman berarti tinggal memilih yang peluangnya itu lebih besar supaya kalau mau lolos dan minim persaingan. Itu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu formasi yang membuka lowongan, berarti teman-teman harus mencari informasi seputar pengumuman di Kementerian Agama. Nah, misalkan yang membuka Kemenak, berarti teman-teman nyari di Google P3K Kemenak, Kementerian Agama ya. Nah, cari link downloadnya atau cari di mana? Cari link download pengumumannya di Google, biasanya ada. Nah, ini di sini ada filenya. Nah, yang harus dilakukan teman-teman setelah memilih formasi yang sudah tahu mau daftar di mana,
baru nyari file pengumumannya, karena persyaratan dan lain-lain itu diterangkan di sini. Baik persyaratan maupun berkas pendukung biasanya di-share di sini, seperti surat lamaran, surat pernyataan dan lain-lain. Itu diumumkan di website instansinya masing-masing. Contohnya ini Kemenak ya, di webnya Kemenak. Nah, seperti ini pengumumannya. Nanti teman-teman harus membaca ini dan jangan sampai salah milih. Jangan sampai salah mengupload file, terutama yang paling penting. Untuk tata cara mendaftarnya sudah pernah saya buatkan video panduan live atau langsung mendaftar di webnya. Di video yang dapat diklik di tombol di atas. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kesulitan mencari ini, saya juga sudah menyediakan beberapa kumpulan pengumuman lowongan P3K di beberapa instansi, baik instansi pusat maupun daerah. Linknya ada di deskripsi, teman-teman bisa klik saja. Nanti akan diarahkan ke website saya solah.net. Di situ di artikel dengan judul kumpulan informasi P3K teknis tahun 2022. Silahkan teman-teman lihat ke bawah, cari tulisan kumpulan informasi P3K teknis 2022, lalu klik satu kali. Setelah itu akan diarahkan ke website SafeLink untuk mengamankan komputer maupun laptop maupun HP dari virus supaya tidak langsung ke link luar. Nah, ada tulisan klik 2 kali untuk menuju link, silahkan klik 2 kali secara cepat, klik. Nah, nanti akan diarahkan ke bagian bawah, cari tulisan menuju link. Nah, ini diklik 1 kali saja. Nah, akan diarahkan ke link Google Drive saya. Di sini sudah saya sediakan banyak sekali pengumuman baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Nah, silahkan di-download saja yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe. Dan juga like video ini, share ke teman-teman, dan juga berikan komentar apabila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.